Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Harjono Rinardi. Kali ini saya ingin membicarakan tentang perkembangan industri di Indonesia pada masa awal Orde Baru. Nah, kalau kita membicarakan tentang industri, maka pasti akan berkaitan dengan ekonomi. Dua hal ini saling terkait. Perkembangan industri dihasilkan oleh perkembangan ekonomi. Dalam hal ini, kondisi ekonomi Indonesia selama masa awal Orde Baru pada periode 1968-69 itu mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan industrialisasi yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, secara umum, kondisi ekonomi Indonesia selama periode akhir 1960, maka kita bisa melihat kebijakannya ada pada dua, kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jangka panjang akan bisa kita lihat ya diwujudkan dalam bentuk repelita. Ada repelita pertama, kedua, ketiga, keempat. Bagaimana dengan kebijakan program jangka pendek ekonomi Indonesia? Program jangka pendek ekonomi Indonesia ya saat itu intinya adalah stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi nasional. Rehabilitasi adalah upaya pengendalian laju inflasi yang saat itu sampai tahun 66 sampai tahun 6566 sampai 650%. Maka diusahakan stabilisasi, pengendalian ekonomi sehingga harga-harga tidak melonjak luar biasa. Rehabilitasi adalah rehabilitasi dilakukan terhadap sarana dan prasarana produksi yang banyak mengalami kendala, yang tidak berkembang karena kesulitan spare part, sehingga produksi tidak bisa maksimal. Itulah yang dikatakan kebijakan jangka pendek pemerintah awal Orde Baru. Rehabilitasi, stabilisasi, dan rehabilitasi. Nah, dari stabilisasi inilah, maka pemerintah melakukan pengendalian menekan inflasi yang dari 650% kemudian turun menjadi 120% tahun 67, turun lagi menjadi 80% tahun 68, bahkan sampai nanti 50% tahun 69. Itu hasil stabilisasi pemerintah. Nah, hasil ini tidak diperoleh dengan mudah, dengan gampang. Pemerintah dalam pelaksananya untuk stabilisasi maka mencoba melakukan berbagai jalan kebijakan. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mendorong ekonomi Indonesia agar stabil? Yang pertama adalah pembatasan kredit dikendorkan, sehingga ini tidak untuk stabilisasi memang, agar rehabilitasi prasarana itu bisa berjalan. Sehingga orang mudah untuk bisa mengajukan kredit, meskipun tidak banyak yang dilakukan. Yang kedua, sistem perbankan yang lemah karena inflasi dan salah kelola ditata dan diatur kembali. Diberi kemampuan untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur kredit. Pada sisi yang lain, pemerintah juga menjalankan, karena Indonesia saat itu merupakan importer beras terbesar, maka pemerintah mencoba meningkatkan produksi beras nasional. Kemudian memperbaiki transportasi dan komunikasi karena salah kelola. Nah, rehabilitasi dalam sarana dan prasarana ini tadi itu bagian dari rehabilitasi, juga berlaku yang tadi saya mengatakan untuk sarana transportasi dan komunikasi, juga berlaku untuk perkebunan dan industri ekspor.
terutama pengusaha kecil, yaitu industri perkebunan. Dengan cara ini, pemerintah mencoba memulihkan perkebunan yang merupakan sumber penghasil devisa saat itu. Kemudian pada saat yang sama, pemerintah mencoba melakukan investasi pengembangan sumber daya alam dan manufaktur, terutama sumber daya alam dalam bentuk tambang. Ya. Nanti hasilnya kita bisa melihat bagaimana Freeport muncul, bagaimana nanti Pertamina menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Nah, di sini kemudian secara keseluruhan, sejak Orde Baru berkuasa, pembangunan ekonomi dan industri berkembang pesat. Kenapa sebetulnya ini? Ya, kalau orang sakit mungkin jamunya tepat, tapi menurut saya ada yang lain. Ya karena ekonomi ini dipulihkan kembali sehingga mereka seperti orang tidur yang dibangunkan. Sehingga ada lonjakan kapasitas produksi yang dihasilkan yang sebelumnya itu mandek, mereka bisa berkembang. Jadi stabilisasi dan rehabilitasi itu tadi bisa memberikan hasil yang baik. Inflasi dari 6,50 tahun 66 bisa turun hingga 50% pada tahun 69. Luar biasa. Nah, berikutnya makroekonomi dipulihkan sehingga industri berkembang pesat. Dalam hal ini, pemerintah melakukan deregulasi di bidang perdagangan internasional dan sistem devisa bebas. Ya. Jadi pemerintah melonggarkan aturan-aturan di dalam ekspor dan impor. Tujuannya apa? Agar memudahkan ekspor kita. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini mengganti sistem kontrol devisa dengan merubahnya menjadi sistem devisa bebas. Pemerintah juga mengganti sistem kurs ganda dengan sistem kurs tunggal yang ditentukan oleh faktor pasar, oleh mekanisme pasar. Ya. Itu. Tindakan lainnya adalah mengurangi fasilitas-fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan negara. Serta pemerintah mendorong pertumbuhan sektor swasta bersama-sama dengan perusahaan negara sebagai pendorong ekonomi Indonesia saat itu. Salah satu hal yang paling penting dari kebijakan ekonomi pemerintah adalah munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA. Undang-undang ini ada revisinya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. Ya, undang-undang yang sangat liberal, yang memberikan kebebasan bagi pihak investor asing untuk menguasai 100% perusahaan atau anak perusahaannya di Indonesia. Nanti di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 bahkan lebih luar biasa lagi ya. Investor asing dimanjakan dengan apa? Tax holiday sampai 2 tahun. Kalau itu ekspor atau di luar Jawa bahkan bisa sampai tambah 3 tahun. Nah, di sini adalah periode liberal 1967, awal Orde Baru, ada periode liberal ekonomi Orde Baru. Politik pintu terbuka bagi PMA sebagai investor. Ya. Mereka diizinkan memiliki mereka diizinkan memiliki anak perusahaan sampai sahamnya bisa sampai 100%. Apa hasilnya? Sektor industri tumbuh tinggi hingga 9,6% per tahun dalam periode 67 sampai 73. Suatu hasil yang luar biasa. Jadi 9,6% yang luar biasa itu. Apa yang menyebabkan terjadi pertumbuhan industri yang luar biasa selama masa awal Orde Baru? Saya katakan bahwa
sampai akhir 60-an terdapat kelangkaan hasil-hasil industri. Ini memudahkan para produsen dalam negeri untuk mengembangkan usahanya, karena sebelumnya nggak ada menjadi ada, sehingga secara matematis ada lonjakan yang luar biasa dalam pertumbuhan industri. Pada bersamaan dengan itu juga, ya, kapasitas industri pada periode itu banyak yang nganggur karena kekurangan spare part onderdil. Oleh karena itu, ketika kekurangan spare part dan onderdil dan sebagainya itu diperbaiki, produksi dengan mudah ditingkatkan dalam waktu yang singkat, jumlahnya besar, ya, tanpa menghadapi hambatan dari sisi kapasitas. Nah, harus diakui juga bahwa Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang kemudian diikuti dengan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri itu mempunyai pengaruh bagi kegiatan investasi. Nah, di sini kemudian pemerintah juga membantu bahwa proyek-proyek yang disetujui atas dasar Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri itu mendapat berbagai fasilitas di bidang impor dan keringanan pajak. Misalkan tadi sudah saya sebutkan dalam bentuk tax holiday, ya, bebas pajak, ya, sampai 2 atau 3 tahun. Kemudian untuk impor maka ada keringanan bahkan pembebasan biaya masuk barang modal dan bahan baku. Nah, ini yang menyebabkan mudahnya berkembangnya investasi saat itu. Awalnya, ya, investor asing pada masa awal Orde Baru tertarik pada sektor ekstraktif. Tetapi memasuki awal Repelita II, investasi masuk juga ke sektor industri tekstil dan logam dasar. Ya, industri tekstil, oleh karena itu, industri tekstil di Indonesia pada periode 75 ke atas itu berkembang pesat. Nah, dan ini memang kita butuhkan karena industri tekstil bukan saja jenis industri padat modal, tetapi juga padat karya pada sektor garment atau konveksi. Juga logam dasar, maka Krakatau Steel bisa muncul saat itu yang sebelumnya proyek ini sempat mati suri. Nah, perubahan penting dalam industrialisasi Indonesia pada awal Repelita II itu tadi ya saya katakan, itu terjadi perubahan penting dalam industrialisasi Indonesia pada awal Repelita. Nah, kondisi itu ya, memunculkan perubahan besar di dalam bidang industrialisasi di Indonesia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia selalu.